Allahumma salli ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya hingga subuh pagi ini kita masih dalam keadaan iman dan Islam, sehat jasmani sehingga kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan bincang-bincang kita sebagaimana yang kita adakan pada setiap subuh minggu. Mudah-mudahan semua amal yang telah kita kerjakan maupun yang akan kita kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in dan kepada semua umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang insyaallah beroleh jaminan syafaat dari beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Bincang-bincang kita pagi ini kita masih melanjutkan bab tentang puasa sunnah Pak ya, dan hari-hari yang dilarang berpuasa. Udah bagian sudah kita kupas, yaitu sampai pada hadis kelima pada waktu itu. Kita sekarang memasuki hadis yang ke-6 yang bersumber dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Mudah-mudahan Allah ridha kepadanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu lil mar'ati, tidak dibolehkan, la yahillu tidak dibolehkan atau tidak dihalalkan bagi seorang perempuan antasuma untuk melaksanakan puasa sunnah, ya. Puasa apa aja ya, kecuali nazar. Wa zaujaha syahidun illa bi'idnihi, dan suaminya ada di rumah. Ya. Itu kalau puasa bagi orang perempuan dilarang ya. Menurut sebagian ulama larangan itu larangan takrih, ya. Larangan makruh. Jadi bagi seorang perempuan siapa aja dia ya, dilarang berpuasa kalau suaminya itu ada di rumah, kecuali illa biiznihi, kecuali melalui izinnya. Jadi ibadah itu bagi perempuan, kalau walaupun itu ibadah puasa itu bagus, tapi kalau tidak seizin suaminya itu tidak diperbolehkan. Bahkan ada seorang ulama mengatakan itu haram. Karena mengapa diharamkan? Karena kewajiban seorang perempuan taat kepada suaminya. Artinya seorang perempuan dilarang mengerjakan ibadah sunnah tak selama suaminya ada di rumah atau melarangnya. Contoh ya, ibu-ibu sering ikut pengajian tapi suaminya tidak rela, itu cari dosa sebenarnya. Karena ibadah perempuan itu di rumah yang paling benar. Namun kita sebagai laki-laki juga tidak boleh sembarang melarangnya. Harus dilihat ya, mau kemana dia. Kalau memang dibenarkan dalam agama dan mencerdaskan dia, itu biarkan aja. Artinya kita jangan sampai mengekang orang perempuan, karena perempuan juga perlu keleluasaan dalam hidupnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim atau kalimat muttafaqun alaih, dan lafaznya disampaikan atau dikeluarkan dari kalimat Bukhari atau riwayat Imam Bukhari. Wazad Abu Daud ya, dan Imam Abu Daud menambahkan dengan kalimat ghairu Ramadan ya, selain bulan Ramadan. Artinya kalau suaminya melarang puasa Ramadan karena suaminya tidak puasa, itu suaminya yang dosa. Jadi perempuan wajib menentang ya. Kecuali puasa. Puasa itu hanya dua ya. Yang tidak bisa perempuan berpuasa itu kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa Ramadan atau puasa nazar, maka laki-laki tidak boleh melarang, karena itu kewajiban. Bila perlu laki-laki harus mendorong istrinya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban itu. Kemudian hadis yang ketujuh bersumber dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, mudah-mudahan Allah ridha kepadanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyami yaumaini, Rasulullah melarang kita ya, laki-laki dan perempuan, artinya sama-sama kena larangan itu. Siyamu yaumaini, puasa 2 hari ya.
ada puasa 2 hari yang dilarang berpuasa, yaitu Yaumul Fitri ya. Pada hari raya fitrah, wa Yauman Nahri, dan hari raya Idul Adha. Itu dilarang puasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim ya. Kemudian selanjutnya disambahkan dari Nubaisyah ya. Di sini tulisannya Aisyah kali ini yang benar. Ya, tidak pernah nemu kalimat Nubaisyah ya. Ini berarti tulisannya Nubaisyah Al-Huzali ya. Mudah-mudahan Allah ridho kepadanya. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga diharamkan ayyam tasyrik, ayat puasa tasyriknya. Jadi pertama hari raya fitrah, kedua hari raya Idul Adha, yang ketiga adalah hari tasyrik. Yang dikatakan hari tasyrik itu di sini disebut ayyamu aklin wa syurbin, yaitu hari-hari itu, hari tasyrik itu 11, 12, 13 Dzul Hijjah itu ya, disebut ayyamu aklin, hari makan-makan ya. Karena pada saat itu bagi yang mampu menyembelih korban dan wa syurbin, dan hari minum. Jadi makan dan minum itu dibebaskan. Wa dzikrillah, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla ya. Jadi karena itu kalau Zulhijjah ya, memang pada hari tasyrik itu disunahkan kita takbir ya. Jadi takbirnya itu pada hari tanggal 13 itu, habisnya waktu takbir tanggal 13 asar ya. Jadi maghribnya tidak dimakruhkan takbir ya. Nah, sunnahnya takbir kapan kalau Dzulhijjah itu? Masuk waktu subuh tanggal 9 Dzulhijjah ya. Tanggal 9 Dzulhijjah, kayak tadi kita ya, habis sholat subuh dan sedangkan tasbih takbir ya. Pada tanggal 9-nya, karena tanggal 9 itu pada intinya sudah masuk hari Arafah ya. Jadi bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji, sunnahnya pada hari itu takbir ya. Tapi bagi jamaah haji dimakruhkan takbir. Yang dianjurkan pada jamaah haji itu adalah memperbanyak talbiyah ya. Labbaik Allahumma labbaik, kalimat itu yang diperbanyak ya. Dan membesarkan kalimat Allah Subhanahu wa taala ya. Ini yang kedua Pak ya, kalau hari raya fitrah itu mungkin tidak akan terjadi. Keharaman puasa hari Idul Kurban ya, atau hari raya Dzulhijjah ya, itu keharaman puasa. Catatannya kalau bukan puasa kafarah ya. Kalau puasa kafarah gugur keharaman puasa hari itu Pak ya. Pokoknya ada orang terjadi suatu kafarah zihar atau kafarah berpersetubuhan di siang hari bulan Ramadan Pak ya. Itu kan kafarahnya diantaranya memerdekakan seorang hamba Pak ya. Itu yang pertama. Kalau tidak ada karena memang dia ada perbudakan zaman sekarang. Yang kedua, berpuasa 2 bulan berturut-turut, itu sama kafarah zihar dengan kafarah puasa, dengan kafarah merusak puasa dengan persetubuhan di siang hari. Nah, kalau orang pas melaksanakan puasa baru dimulai dari awal Dzulhijjah kan. Kalau pas hari tidak puasa pada hari itu ya, pada hari Idul tanggal 9 Dzulhijjah itu berarti dia putus, harus ngulang lagi. Tidak dihitung itu. Nah, karena itu digugurkan keharaman puasa pada hari Dzulhijjah dengan hari tasyrik. Catatnya hanya itu, puasa kafarah zihar atau kafarah perusukan puasa dengan persetubuhan di siang. Kalau yang lain tetap haram ya. Mengapa itu sampai digugurkan keharamannya? Kalau 2 sebab itu, biar tidak bertambah panjang waktu kafarahnya. Bayangkan kita puasa sudah dapat 15 hari, pas kena hari Dzulhijjah. Kita 15 hari itu tidak dihitung karena putus. Karena disebutkan dalam Al-Quran puasa kafarah itu adalah mutatabi'aini sittina ya. 60 hari berturut-turut, artinya tidak boleh putus. Kalau putus yang sudah dapat 20 hari lalu putus karena bertemu dengan itu, sudah harus mengulang lagi. Artinya membawa mudarat kepada
yang melaksanakan kafarah itu, Pak. Karena itu tidak digugurkan, Pak. Kita lanjutkan, Pak. Hadis ke-9 di sini, Pak. Dari Aisyah bin Umar, dari Aisyah dan Ibnu Umar, artinya dua orang yang meriwayatkan hadis ini. Anhum qala, dari mereka dia berkata, keduanya berkata, lam yughrakhis fi ayyamit tasyrik, ya, tidak diizinkan ya untuk berpuasa pada hari tasyrik, ayyasumna, untuk berpuasa maksudnya, illa liman lam yajidil hadyu, kecuali bagi orang yang tidak melaksanakan korban. Ya. Ini maksud korban di sini bukan untuk kita, untuk jemaah haji, untuk jemaah haji. Nah, jadi orang yang tidak bisa al-hadyu di situ ada ulama yang mengatakan bayar dam, ya, bayar dam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Jadi tidak diizinkan untuk berpuasa pada hari syirik kecuali bagi orang yang tidak bisa melaksanakan korban. Korban di sini, al-hadyu di sini diartikan oleh ulama adalah orang yang tidak bisa bayar dam. Ya, puasa itu sebagai damnya, sebagai ganti dam. Ya. Dam itu adalah termasuk denda. Ya. Denda orang yang mengerjakan haji takut mengerjakan hal-hal yang merusak rukun haji, maka dia kena dam. Nah, wajib haji bukan rukun haji. Kalau rukun haji batal hajinya, tapi kalau wajib haji ya, itu hanya bisa dibayar dam. Ya. Beda antara rukun haji dengan wajib haji. Ya. Kalau rukun haji, contoh rukun haji itu kan diantaranya diam di Arafah tanggal 9. Nah, lalu karena ada satu hal tidak, tanggal 9 Dzulhijjah itu tidak di Arafah, maka itu gugur semuanya. Nah, itu rukun. Kalau wajib haji itu tidak bisa dibayar dam. Nah, itu perbedaannya antara ibadah sholat dengan ibadah haji. Jadi kalau dalam haji itu ada rukun haji, ada wajib haji. Kita lanjutkan. Dari Abi Hurairah, hadis yang ke-10, mudah-mudahan Allah ridho kepadanya, bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la takhussu lailatul jum'ah bi qiyamin min bainil layali, tidak boleh mengkhususkan, ya, pada malam Jumat bi qiyamin, dengan tidak tidur, ya. Bikiamin dengan tidur, karena malam Jumat tidak tidur semalam-malaman. Mimbainil layali, dari setiap malamnya, dari banyak-banyak malam. Malam satu minggu kita hanya mengkhususkan tidak tidur malam Jumat karena baca sholawat atau baca Quran, mengkhususkan malam Jumat itu tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Kecuali sudah jadi kebiasaan dari sebelum-sebelumnya. 3 hari sebelumnya kita tidak tidur, itu bisa. Tapi kalau mengkhususkan malam Jumat atau hari Jumatnya juga tidak dibenarkan. Karena seolah-olah mengistimewakan hari Jumat. Tidak boleh kita mengistimewakan hari Jumat. Ya. Wala takhussu yaumal jum'ati, ya. Dan tidak boleh mengkhususkan pada hari Jumat, ya, bisyamin, dengan melaksanakan puasa. Jadi hari Jumat itu khusus puasa hari Jumat itu tidak diperkenankan. Karena mengapa tidak diperkenankan khusus hari Jumat? Karena hari Jumat itu pada hakikatnya adalah Idul Muslimin, ya. Hari lebaran orang Islam. Dikatakan Idul Muslimin. Illa ayyakuna fi shaumihi yasumu ahadukum, kecuali bagi orang-orang yang terbiasa, dari salah seorang kamu biasa berpuasa. Jadi kalau kita mau puasa hari Jumat, Pak, ya, tidak boleh berpuasa hari Jumat khusus, tapi harus dibarengi dengan sebelumnya, Kamis dengan Jumat. Kalau tidak puasa hari Kamis, dari Jumat digabung dengan Sabtu. Jadi tidak boleh Jumat. Ya. Tapi menurut para ulama, kelarangan di sini, larangan takrih, tidak sampai derajat haram, Pak, ya. Jadi kalau ada orang puasa, cuma kalau puasa hari Jumat, khusus hari Jumat, dia akan mengurang fadilah puasanya karena kita melaksanakan puasa dalam keadaan makruh.
Jadi untuk menghindari itu para ulama ngasih jalan. Ya. Kalau mau puasa hari Jumat harus diawali dari hari Kamisnya. Ya. Kalau tidak puasa hari Kamis, habis Jumat hari Sabtunya harus berpuasa. Dimakruhkan berpuasa pada hari Jumat tok. Ya. Nah, karena itu ya timbul pertanyaan ya kan. Tidak puasa hari Jumat, hari Sabtu ya kan. Hari Sabtu boleh tidak puasa? Saya pernah dengar ada orang mempuasakan anaknya yang di pesantren pada hari Sabtu karena memang hari lahir anaknya hari Sabtu. Ya. Lalu tidak dibolehkan katanya. Saya bilang itu salah. Ya. Salah. Bahkan Rasulullah itu pernah saya baca dalam hadisnya, kalau tidak salah dalam kitab Subulus Salam. Ya. Rasulullah itu pernah puasa hari Sabtu dengan hari Minggu. Ya. Puasa hari Sabtu dengan hari Minggu itu pernah Rasulullah. Kemudian sahabat tanya, ya Rasulullah, mengapa engkau puasa hari Minggu dengan hari Sabtu dengan hari Minggu? Apa jawaban Rasulullah? Hari Sabtu dengan hari Minggu itu adalah hari besar orang Yahudi dan Nasrani. Saya akan menyalahi kebiasaan mereka, kata Rasulullah. Jadi ada dalilnya, Pak. Ya, kalau kita tidak tahu, tidak usah ngomong lah kalau masalah agama. Karena bertentangan dengan hukum yang sudah menjadi ketentuan. Jadi kita boleh berpuasa. Apakah memang kita berpuasa? Niatnya harus supaya kalau hari Minggu itu kan hari besar orang Nasrani. Nah, hari besar. Boleh kita. Niatnya apa? Menyalahi mereka. Mereka beribadah makan-makan, kita sunnah puasa. Itu sunnah Rasulullah. Atau hari Sabtu itu hari besar orang Yahudi. Kita puasa hari tujuannya untuk menyelisih kebiasaan orang-orang itu. Jadi itu tetap sunnah hukumnya. Jadi tujuan itu. Nanti insya Allah akan, kalau dalam kitab saya baca dalam kitab Subulus Salam, tidak tahu di sini ada atau tidak. Jadi kita umumnya dilarang untuk puasa, tapi jelas hukumnya larangan takrih, bukan sampai haram, bukan sampai haram. Untuk menghindari kemakruhan itu, kalau kita puasa, kalau hari Kamis gabung dengan Jumat 2 hari. Kalau puasa mulai dari Jumat dilanjutkan hari Sabtu. Kalau puasa hari Sabtu ya keterangannya tadi, niat menyelisihi kebiasaan orang Yahudi. Kalau puasa hari Minggu niat menyelisihi kebiasaan orang Nasrani. Ini itu sunnah. Kita lanjutkan. Nah ini ada hadis yang ke-11. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah, la yasumanna ahadukum, jangan seseorang dari kalian berpuasa yaumal Jum'ah, khusus pada hari Jumat, illa ayyasuma yauman qablahu, kecuali berpuasa satu hari sebelumnya, artinya hari Kamis. Aw yauman ba'dahu, atau satu hari sesudah hari Jumat, berarti hari Sabtu. Ini jelas larangan, ada hadisnya, Pak, ya. Jadi itu bukan diada-adakan. Gugur kemakruhan itu kalau kita berpuasa hari Kamis, Jumat, kemudian Jumat. Tapi khusus hari Jumat itu dimakruhkan, karena pada saat itu sebenarnya disebut itu Idul Muslimin, hari lebaran orang Islam. Maka di dalam maupun kalau yang pakai Bilal, masjid yang pakai Bilal disebut Al-Jum'atu Hijjul Fuqara wa Idul Masakin. Nah, sebenarnya itu wa Idul Muslimin. Idul Muslimin. Kita lanjutkan. Hadis ke-12 masih tentang puasa sunnah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idzan tasafa Sya'ban, apabila sampai separuh bulan hitungan hari bulan Sya'ban, artinya sudah masuk tanggal 15 bulan Sya'ban, fala tasumu, maka kalian jangan berpuasa.
ke belakang, dari tanggal 16 ke belakang itu dilarang sebenarnya berpuasa. Tapi larangan itu Pak ya, kalau kita niat puasa, kan ada orang yang biasa mulai tanggal 15 Syakban puasa. Sebenarnya tidak ada sunnahnya 15 Syakban puasa itu Pak ya. Kalau sunnahnya puasa pada bulan Syakban itu dari sebelum tanggal 15. Kalau sudah tanggal 15 belakang itu sudah larangan Pak ya. Bahkan haram, kalau dalam kitab Is'adur Rafiq itu diharamkan berpuasa pada 15 ke belakang. Jadi untuk menghilangkan itu, kalau kita mau puasa, perbanyak puasa di bulan, maka puasalah dari awal bulan Syakban. Jadi walaupun puasanya itu putus-putus, yang penting nyambung dengan hari sebelum 15. Umpamanya dari tanggal 10 puasa, ya kan? Kemudian terus 11, 12 itu ke belakang tidak apa-apa. Atau puasa hari Kamis, ya, puasa yang sudah jadi ibadah harian kita, puasa Kamis, Senin, sudah terbiasa puasa. Jadi walaupun lepas tanggal 15 itu tidak haram, tapi mengkhususkan puasa separuh di akhir bulan Syakban itu dilarang, ya, dilarang. Hadis ini diriwayatkan oleh 5 ahli hadis, wastangkarohu Ahmad. Tapi Imam Ahmad mengingkari tentang larangan hadis ini. Menurut Imam Ahmad hadis ini dianggap dhaif kandungannya. Tapi mayoritas ulama tetap berpegang kepada hadis ini, melarang orang berpuasa. Kalau di dalam mazhab Syafi'i itu jelas larangannya dalam kitab, berbagai kitab fikih. Kemudian hadis yang ke-13 dari Soma binti Yusir radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ridha kepadanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasumu yaumas sabti, kalian jangan berpuasa yaumas sabti, khusus pada hari Sabtu, illa fi maqtaradu alaikum, kecuali boleh berpuasa hari Sabtu itu kalau itu menjadi fardu, artinya menjadi kewajiban atas kalian. Yang dimaksud di sini adalah yang menjadi fardu apa? Contoh, puasa qadha, puasa qadha. Maka itu tetap wajib. Kalau puasa hari Sabtu niat qadha itu larangan ini gugur. Fa illam yajid, ini menunjukkan kemakruhannya tinggi, Pak ya. Makruhannya, fa illam yajid, kalau kamu tidak menemukan sa'ahadukum, seseorang dari kamu untuk makan, artinya untuk tidak makan hari Sabtu, Pak ya, illa lihain, kecuali kulit anggur, Pak ya, kulit buah anggur, Pak ya, au inabin, atau korma, ya, au udisyajarin, atau kayu gaharu, ya, ataukah kayu gaharu, falyamduh, maka hendaklah kalian kunyah, ya, biar beda antara orang yang berpuasa dengan yang berpuasa, ya. Jadi kalau ngunyah artinya makan sesuatu itu pasti tidak puasa. Nah, ini menunjukkan bahwa kemakruhan puasa khusus hari Sabtu itu dikuatkan oleh hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam 5 ahli hadis, warijuluhu siqatun, ya, dan perawinya, rijal itu artinya perawi, Pak ya. Yang mengeluarkan hadis itu siqatun adalah orang yang dipercaya, ya. Orang yang dipercaya artinya orang itu jujur. Illa annahu muttaribun, kecuali ada sebahagiannya muttarib. Muttarib itu diragukan penyampaiannya, Pak ya. Itu hanya salah satu, ya. Wa qad angkarahu Malikun, dan keadaan hadis ini diingkari oleh Imam Malik. Wa qala Abu Daud, dan Imam Abu Daud berkata, huwa mansukhun, bahwa kandungan hadis ini mansukh, ya, tidak berlaku. Mansukh itu artinya hukumnya dicabut. Artinya berpuasa hari Sabtu sesuai dengan yang saya ceritakan tadi, karena hukumnya dimansuh, artinya boleh berpuasa khusus hari Sabtu. Niatnya ya kayak tadi, untuk menyalahi kebiasaan orang Yahudi. Jadi yang dikatakan mansuh, ya, itu hukumnya dicabut. Jadi hukum kemakruhan pada hari puasa hari Sabtu itu
mansuh, artinya dicabut. Maka dalam Islam itu ada hukum nasikh mansuh. Nasikh itu artinya yang merusak, ya. Yang mencabut, mansuh itu yang dicabut. Jadi kalau orang ngaji tafsir, ngaji hadis itu ada hukum nasikh mansuh, ya. Nah, karena itu mansuh, maka diperbolehkan puasa hari Sabtu atau Minggu dengan catatan tadi menyalahi mereka. Oh, ini ada ini. Hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-14. An Ummi Salamah radhiyallahu anha, dari Ummi Salamah. Ummi Salamah ini adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah ridho kepadanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana aktsaru ma yasum minal ayyam sabt wa yaumul ahad, ya. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak melaksanakan puasa, ya, minal ayyam, dari beberapa hari itu, yaumus sabtu, pada hari Sabtu, yaumul ahad, dan hari Ahad. Wa kana yaqulu, dan adalah Rasulullah bersabda, innahuma, karena sungguhnya hari Sabtu dengan hari Minggu itu, ya, yauman idin lil musyrikin, adalah hari lebarannya orang musyrik, ya. Jadi orang musyrik kurang lebih kebiasaannya dengan orang Yahudi dan Nasrani. Wa ana uridu, dan aku berkeinginan, ya, kata Rasulullah, an ukhalifahum, menyalahi mereka, ya. Jadi kalau orang musyrik, orang Yahudi, Nasrani poya-poya pada hari Sabtu dengan hari Minggu, ya, Rasulullah kepingin menyalahi kebiasaan mereka. Nah, karena itu dijalukan oleh Rasulullah SAW, maka itu bagi kita sunnah juga melaksanakan sebagai mana yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Tujuannya tadi ukhalifahum, untuk menyalahi kebiasaan-kebiasaan Yahudi dan Nasrani dan orang musyrik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i wa sahhahu Ibnu Huzaimah, dan disahihkan oleh Imam Ibnu Huzaimah. Wa hadza lafdhuhu, dan lafaz yang dikeluarkan ini adalah lafaz yang redaksinya dari Imam Ibnu Huzaimah. Kemudian hadis yang ke-15 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an shaumi yaum Arafah, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari melarang berpuasa pada hari Arafah. Pada hari Arafah tanggal 9 itu dilarang, tapi bi Arafatin, bagi orang yang wukuf di Arafah, ya. Kalau bagi kita tetap sunnah, ya. Jadi artinya ini larangan berlaku bagi jamaah haji yang wukuf di Arafah. Bagi kita tetap sunnah, ya. Bahkan dah hadis mengatakan, hadis yang paling kuat itu puasa Arafah itu, ya, yang jatuh tanggal 9 Dzulhijjah itu bisa mengampuni dosa 2 tahun, 1 tahun sebelumnya, 1 tahun sesudahnya. Itu hari Arafah. Yang kedua keutamaan yang mengandung keutamaan yaitu hari Asyura. Hari Asyura tanggal 10 Muharram, tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram itu hari Asyura. Keutamaannya bisa menghapus dosa 1 tahun sebelumnya. Itu sunnah muakkad, sunnah muakkad. Ya, jadi larangan ini bukan tidak kena dengan kita, tapi khusus di Arafatin, orang yang wukuf di Arafah. Jadi intinya, ya, orang yang ada di Arafah pada waktu mengerjakan haji haram hukumnya berpuasa, ya. Tapi bagi kita tetap sunnah, bagi yang tidak mengerjakan haji, ya. Walaupun khusus yang mengerjakan haji, ya. Jangan diartikan nanti kalau orang yang sudah haji haram puasa, itu hukum dibikin sendiri. Larangan ini bagi waktu mengerjakan haji aja. Kalau sudah balik jadi orang sudah haji, itu sunnah haji. Karena larangannya khusus pada hari Arafah. Nah, hadis riwayat 5 ahli selain Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Uzaimah dan Hakim. Wastanqarahul Uqaili, dan diingkari oleh Imam Uqaili. Jadi
ulama tidak sepakat, ada sebahagiannya, tapi ini hadisnya tetap dianggap sahih dan itu berlaku hukumnya bagi jamaah haji ya. Dan hadis yang terakhir ya, hadis ke-16 dari Abdullah bin Umar ya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ridho kepada keduanya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la soma, tidak ada nilai puasa liman somal abad, bagi orang yang puasa sepanjang tahun, tidak pernah buka. Itu artinya puasa sepanjang tahun tidak mengenal larangan. Puasa pada hari lebaran, 2 lebaran, puasa pada hari tasyrik, itu yang dimaksud, tidak pernah buka. Jadi kalau kita puasa, gunakanlah waktu-waktu yang dilarang itu, berarti kita walaupun kita puasa sepanjang tahun tidak masuk sepanjang tahun. Kalau tidak membuka kita pada hari-hari itu, tidak ada nilai puasanya, kita hanya dapat lapar dan capek. Ya, karena itu harus dihindari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, dan bagi Muslim ada tambahan menurut riwayat Muslim dari Abi Qatadah dengan menggunakan lafaz la soma wala aftar, ya, tidak ada nilai puasa bagi orang yang berpuasa dia wala aftar, dia tidak buka, artinya puasa. Dan ini berlaku kalimat aftar itu bukan sepanjang tahun, kalau tadi sepanjang tahun untuk orang yang melaksanakan puasa sunnah ya, lalu tidak buka sampai 2 hari siang malam, 2 hari tidak buka, itu haram hukumnya, itu tidak ada nilai puasanya. Jadi walaupun seteguk air kita harus berbuka ya. Nah, itu sunnah yang dari Rasulullah SAW. Itu hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Jadi intinya Pak ya, karena saya pernah mendengar langsung orang yang tidak membolehkan puasa hari Sabtu dan Minggu, itu jelas ada hadisnya, dan itu tujuannya untuk menyalahi orang Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrik. Ya. Selain itu yang harus kita ingat hal-hal yang diharamkan. Ya. Itulah hadis-hadis yang berkaitan dengan puasa sunnah dengan larangan-larangannya. Ya, silakan. Itu tadi masalah Ramadan itu ibadah di Jumat, larangan itu apa? Kalau bahasa biasanya ada yasinan itu apa itu? Dilarang nggak? Kita kan biasakan kamu yasinan yang harus ada atau termasuk dilarang ada yasinan. Gini Pak ya, sesuatu yang dalilnya tidak jelas, hanya anggapan, itu tidak jadi larangan Pak. Tidak jadi larangan. Yang penting kita beribadah ya, menghidupkan waktu-waktu yang mulia ya kan. Tapi terus terang Pak ya, yang disunahkan untuk hari Jumat ya, yang disunahkan untuk hari Jumat itu kalau Al-Quran itu di dalam hadis itu sepakat, yaitu surah Kahfi ya. Itu sepakat. Nah, kalau surah Yasin itu hadisnya agak lemah ya, agak lemah. Tapi dengan niat baca Al-Quran tidak apa-apa baca Yasin, karena Yasin juga Al-Quran ya. Tapi yang disunahkan pada malam Jumat atau hari Jumat itu ada beberapa Pak. Pertama, memperbanyak sholawat, itu yang pertama. Yang kedua yang sangat dituntut baca surah Al-Kahfi ya. Surah Al-Kahfi, nah, itu harus diusahakan. Kalau saya alhamdulillah kalau surah Al-Kahfi itu ya, sebelum berangkat Jumat itu saya baca di rumah ya. Dan tuntunannya semenjak masuk malam Jumatnya Pak ya. Jadi kalau bisa kebiasaan itu dirubah Pak ya. Karena yang disunahkan oleh Rasulullah adalah surah Kahfi. Ada memang yang hadis yang mengatakan bahwa baca Yasin malam Jumat itu ya. Tapi itu hadisnya lemah, ya. Hadisnya lemah. Yang kuat adalah hadis tentang surah Kahfi. Ya. Nah, kemudian kalau memang kita sudah jadi amalan, Pak ya, sudah jadi amalan baca Yasin setiap malam, itu gugur, Pak. Ya. Jadi malam Jumat dan setiap malam habis maghrib baca Yasin, sudah jadi wirid, Pak ya.
Itu kalau ditinggalkan tidak baca Yasin malam Jumat karena hadisnya lemah, itu bertentangan juga, karena wirid itu harus kontinu. Nah, kedua, yang diutamakan sholawat, ya. Sholawat dengan surah Kahfi. Ya. Kalau kita punya wirid, jangan sampai putus pada malam Jumatnya. Kalau kita sudah kan ada orang yang mengamalkan Yasin setiap malam. Kemudian karena saya ada hadis yang mengatakan itu lemah lalu ditinggalkan malam Jumat, itu juga salah. Jadi kalau kita sudah biasa mengamalkan Yasin tiap malam, maka itu tidak boleh ditinggalkan malam Jumat karena berdasarkan hadis lemah. Karena ada hadis yang sahih gini, Pak. Barang siapa yang baca Yasin di suatu malam, mangqara Yasin fi lailatin, barang siapa orang yang membaca Yasin pada suatu malam, artinya suatu malam ini kan tidak tentu malam Jumat, malam apa. Ghufira lahu fi subhi, kemudian maka Allah akan mengampuni waktu paginya sudah Allah ampuni. Itu keutamaan Yasin. Tapi fi lailatin, tidak ditentukan malam Jumat. Kalau Jumat itu Pak, dari malamnya sampai itu 2 amalan. Kalau bisa jangan tinggalkan. Surah Kahfi dengan Yasin, dengan selawat. Karena itu memang diminta oleh Rasulullah. Diminta oleh Rasulullah khusus malam Jumat. Khusus malam Jumat itu banyak baca selawat. Kalau surah Kahfi itu kan agak panjang, lebih setengah juz, lebih setengah juz. Kalau Bapak tidak terbiasa masih dicicil, yang penting selesai hari Jumat. Masuk malam Jumat baca habis maghrib 2 lembar. Nanti habis isya tambah lagi subuh. Pas mau sholat Jumat dah selesai. Utamanya diselesaikan sebelum Jumat. Tapi ada ulama yang mengatakan yang penting sebelum terbenam matahari hari Jumat itu masih bisa masuk kategori Jumat. Alhamdulillah kalau sampai hafal surah Kahfi. Kalau sampai hafal, insya Allah Bapak selamat dari siksa kubur. Itu surah Kahfi, rahasia. Berkaitan dengan surah Kahfi, jangan tinggalkan 10 ayat yang pertama untuk setiap hari. Kalau hari Jumat itu artinya 1 surah. Tapi untuk tiap hari jadikanlah kalau itu amalan. Amalan setiap hari itu awal surah Kahfi 10 ayat, kemudian akhir surah Kahfi 10 ayat. Kalau akhirnya dimulai dari afa hasibal ladzina itu, afa hasibal sampai akhir, wala yusyrik ibadati ahada. Kalau awalnya berakhiran Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada, itu 10 ayat. Itu diamalkan. Insya Allah orang yang mengamalkan itu tidak mudah masuk fitnah Dajjal. Sekarang ini kan fitnah Dajjal, Pak. Ya. Itu kita bisa tahu sendiri, Pak. Hati kita bisa ngontrol kita sendiri kalau kita mengamalkan itu. Kan sekarang apalagi orang yang suka buka Facebook, buka YouTube, itu semua berita kayaknya benar semua. Tapi orang yang mengamalkan awal surah Kahfi itu Allah kasih filter, tahu ini hoax, ini bukan. Allah akan tanamkan ilham di dalam itu, tahu kita. Jadi kita tidak mudah. Kalau silakan. Ini terkait dengan sebuah Jumat sajadah. Ya? Terkait dengan surah sajadah. Iya. Itu sejauh mana kesunahan, Ustaz? Karena ada ibu-ibu di satu masjid itu kalau tidak baca surah itu, terutama sujudnya itu tadi, dan tak benar itu, yang kayak afdal itu. Penjelasan itu. Gini Pak ya, di dalam hadis itu Rasulullah malam Jumat itu, kalau malam Jumat subuh Jumat itu memang keterangannya baca surah Sajadah dengan surah Al-Insan, ya. Nah, tapi kalau memang membacanya, ya, niatnya hanya untuk sujud tilawah, Pak ya, itu yang dilarang. Niatnya untuk sujud tilawah, Pak ya.
Tapi kalau membacanya niat itba apa yang dikerjakan oleh Rasulullah karena memang dalam surah As-Sajdah itu ada ayat sujud, kita sujud itu tidak apa-apa ya. Contoh Pak ya, yang kalau orang salah pengertian gini Pak ya. Yang dimaksud sujud tilawah itu bukan sujud tilawah dalam Al-Quran itu bukan hanya surah Sajadah kan. Lalu umumnya tidak hafal surah Sajadah karena kepingin sujud subuh hari Jumat sujud tilawah lah baca Al-Alaq namanya kan. Kan surah Al-Alaq ujungnya itu kan sujud nah ya. Nah, la tuti wasjud waqtari kemudian sujud. Tapi memang karena sujudnya memang niat untuk sujud tilawah itu tidak boleh. Nah, tapi kalau kita membaca surah As-Sajdah kemudian dibaca dengan itu kalau memang niat itba kepada Rasulullah itu sudah benar ya. Tapi ada ulama yang ngasih saran ya. Kita juga harus tahu. Jangan kalau bisa jangan setiap Jumat baca ayat itu ya. Takut orang awam menganggap itu sujud tilawah itu wajib. Nah, kita juga harus tahu. Jadi imam kamu kalau sampai 1 tahun tidak putus-putus kan? Tidak putus-putus kan orang awam kan itu dianggap wajib. Takut dianggap wajib. Sesekali ya. Pernah saya di rumah di masjid kami itu Pak. Kalau kan sekarang ini udah ada yang hafal, walaupun saya tidak ada itu pakai surah itu Pak. Pada bulan Ramadan pas ramai-ramainya jemaah kan, masih awal-awal pas kena hari Jumat. Saya memang tidak mau jadi imam, tidak jadi imam. Yang biasa jadi imam yang hafal juga tidak datang pada gitu. Saya suruh Pak Sidik, Pak, Bapak jadi imam saya bilang. Saya tidak hafal Pak Ji kan. Baca surah lain jangan apa-apa saya bilang kan. Maksud saya biar orang tahu bahwa itu tidak wajib. Membaca surah itu tidak wajib. Jadi kalau setiap sepanjang-panjangnya itu takut sampai ada orang menganggap wajib itu juga salah Pak. Ya. Nah kalau sampai dianggap wajib berarti kan sunat sudah dianggap wajib itu kan salah. Mengubah kedudukan hukum Pak ya. Jadi sekali-sekali bisa lah kita baca surah lain. Walaupun kita hafal kayak saya udah biasa baca surah itu untuk menunjukkan kepada jamaah Pak ya. Dan itu pekerjaan sahabat sebenarnya Pak ya. Sahabat itu Pak ya kalau untuk menunjukkan suatu kewajiban tuh bahkan termasuk Abu Bakar ya. Itu dalam riwayat Abu Bakar itu Pak kayak sembahyang ba'diyah itu jarang Pak ya. Untuk menunjukkan itu bahwa ba'diyah itu tidak wajib Pak ya. Jadi untuk menunjukkan ketidakwajiban itu sama dengan zikir ya. Menunjukkan zikir. Orang yang menganggap zikir itu sudah bagus tapi pemahamannya tidak bagus, pemahaman terhadap zikir yang tidak bagus Pak ya. Seolah-olah zikir itu Pak, kalau ada orang keluar ya. Ada orang keluar sebelum selesai zikir masa sembahyang ya habis salam sudah ya. Jadi kalau seolah-olah zikir dianggap wajib Pak ya. Dan untuk menunjukkan ketidakwajiban dengan ada keluar itu benar menunjukkan ketidakwajiban zikir sebenarnya. Yang wajib kan hanya sholatnya, zikir itu kan urusan sunnah bagi orang yang tidak berkesibukan ya. Tapi bagi orang yang tidak berkesibukan habis salam langsung keluar ikut Rasulullah sama dengan monyet kata Rasulullah. Man taraka dzikri ba'da shalah fa huwa kalqib, barang siapa yang meninggalkan zikir sesudah sholat ya. Ini memang habis salam udah yang penting sholat itu sama dengan monyet kata Rasulullah. Nah, itu kita harus semua itu kita harus tahu. Jadi berkaitan dengan sujud tilawah Pak ya. Sekali-sekali kalau sudah terbiasa sekali-sekali tunjukkan bahwa ini pekerjaan bukan wajib Pak ya. Baca entah surat duha walaupun hari Jumat. Jadi orang tahu ini tidak wajib Pak ya. Karena tidak semua jamaah kita mengerti tentang hukum Pak ya. Itu ya. Ada yang lain silakan. Lalu lanjut Ustaz. Pernah terjadi ada satu orang imam dia mengatur dia terfikasi. Ya. Dia tidak sujud ketika baca sampai surah. Itu gimana Ustaz? Gini Pak ya. Perintah Al-Quran setiap kita melewati ayat sujud Pak ya. Ayat-ayat tilawah, ayat-ayat sujud Pak ya. Maka kita disunnahkan sujud. Disunahkan sujud. Kalau kita sujud, setan membenci kita. Nah, itu kata Rasulullah. Tapi kalau kita melewati ayat sajadah lalu tidak sujud, lalu tidak sujud,
orang itu sama dengan aku, kata setan. Aku diperintah sujud, tidak sujud. Dia juga diperintah sujud, tidak sujud. Apa bedanya dengan aku, kata setan. Jadi kalau kita melewati ayat sujud, sunnahnya sujud, tapi tidak wajib sujud. Itu beda, Pak ya. Tidak wajib. Contoh saya bacakan. Saya baca ayat dari surah Al-Hajj. Saya baca dari awalnya, ada ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum la'allakum tuflihun. Kalau kita tidak sujud, pada ketika itu disunahkan kita mengganti sujud itu dengan tasbih 3 kali. Jadi berhenti baca, kalau tidak sujud, walaupun di dalam sholat, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu pengganti sujud. Jadi tidak boleh dilewati percuma itu ayat itu. Harus ada diisi. Kalau kita tidak sujud, menunjukkan bahwa sujud tilawah itu tidak wajib. Tapi bacalah ketika kita lewati ayat sejadah kalimat tasbih. Artinya kita nilainya sama dengan sujud. Tapi utamanya sujud. Utamanya sujud. Itu Pak ya. Jadi jangan sampai dianggap perbuatan sujud tilawah itu dianggap wajib. Sekali-sekali kalau sudah terbiasa, gunakan yang tidak menggunakan sujud tilawah. Jadi biar orang itu tahu ini. Minimal kalau yang tidak tahu kan ngomong, oh biasanya ada baca surah itu, kan? Tapi nanti ketemu cerita itu kalau nyampai dengan orang yang ini, memang itu kan tidak wajib, kan? Jadi tahu bahwa itu tidak wajib. Sekali-sekali itu ditunjukkan, Pak ya. Tunjukkan bahwa itu pekerjaan tidak wajib. Tapi kalau memang kita membaca itu sunnah sujud. Kalau tidak sujud, baca tasbih. Itu dengan baca tasbih itu sudah menunjukkan bahwa sujud tilawah itu tidak wajib. Ya. Jadi caranya banyak. Sujud tilawah itu, Pak ya, mengapa kalau dalam sholat itu kita jamaah ikut harus sujud, Pak ya. Dan kita harus tahu, ini sering saya sampaikan. Kalau sujud tilawah di dalam sholat, mau sujud itu harus niat sujud, khususnya imam, Pak ya. Kalau tidak niat sujud tilawah, maka batal sholatnya. Waktu turun Allahu Akbar, niatnya sujud tilawah imam. Kalau makmum ikut imam kan, tidak berniat pun tidak apa-apa. Tapi kalau imam turun sujud tidak niat sujud tilawah, batal sholatnya. Karena sujud tilawah itu bukan pekerjaan sholat, hanya tuntutan ayat. Itu kita harus ngerti. Kalau makmum karena ikut imam tidak ada risiko dia. Mengapa bisa batalkan sholat? Karena kita nambah perbuatan sholat. Ini fikihnya. Maka kalau kita untuk menunjukkan ketidakwajiban, kita tidak sujud. Kita tidak sujud baik dalam baca Al-Quran. Maka kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar itu 3 kali, itu sebagai pengganti sujud. Itu ya yang jadi hal-hal yang kayak demikian memang kita harus ngerti, Pak. Kalau sampai itu tidak putus-putus kemudian sampai ada anggapan di masyarakat bahwa itu wajib, nanti akan jadi cerita panjang itu. Kalau saya yang menunjukkan selama Pak Haji jadi imam tidak pernah meninggalkan sujud tilawahnya hari Jumat. Itu kan rusak agama kalau kayak gitu. Padahal itu perbuatan sunnah. Jadi orang yang mengerti, ya, kayak saya harus menunjukkan juga. Sekali-sekali tidak usah pakai ayat itu. Itu untuk menunjukkan bahwa sujud tilawah itu hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Dan kalau sampai dianggap wajib bukan hanya Pak, itu kita merusak agama sebenarnya. Kalau sudah sampai orang menganggap wajib. Jadi kita memang harus menunjukkan. Kadang-kadang orang itu karena terbiasa. Banyak saya dengar, Pak. Saya dengar. Kalau saya pernah dengar, Pak, ceramah ceramah ngisi kuliah subuh. Kuliah subuh hari Jumat pas yang di itu entah hendak hafal atau hendak tahu, hendak hafal atau memang sengaja, kita kan enggak tahu. Penceramah itu tidak mungkin kalau tidak bekal ilmu, tidak mungkin bisa berani ceramah, Pak. Pada suatu ketika jadi imam di suatu masjid, pas subuh Jumat tidak baca surah sejadah, Pak.
surah biasa yang dibaca ya. Itu sebenarnya hanya untuk menunjukkan ya, bahwa surah As-Sajdah itu tidak wajib ya. Tapi karena pernah dikerjakan oleh Rasulullah, hukumnya tetap sunnah. Itu aja. Jadi jalan keluarnya kayak gitu. Jadi kalau gitu pasti orang menganggap tidak wajib ya. Itu Pak ya. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat kita ceritakan, dan itulah bagian akhir daripada bab sunnah-sunnah puasa dan larangannya ya. Mudah-mudahan kita orang-orang yang diberi pencerahan oleh Allah, kita mendapatkan curahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita mengerti bagaimana kedudukan hukum sebenarnya yang harus kita lakukan. Mari kita berdoa, mudah-mudahan majelis kita ini diberkahi dan rahmati oleh Allah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma 'allimna wa 'allim auladana wa dhurriyyatina min ulumikal mahzun. Allahumma 'allimna wa 'allim auladana wa dhurriyyatina min ulumikal mahzun. Allahumma 'allimna wa 'allim auladana wa dhurriyyatina min ulumikal mahzun kama 'allamta ala jami'i rasulika wa anbiya'ika wa jami'i awlika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Waj'alna wa auladana wa dhurriyyatina min awliyaikal sholihin wa min ulama'ikal amilin al mukhlisin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad.